Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini sebelum lanjut, seperti biasa bagi sahabatku yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe kawan. Baik, di sini pada kesempatan ini saya akan bahas lagi terkait Ustadz Yusuf Mansur ya. Sepertinya ini entah kenapa ini sang Ustadz ini saya ambil saja dari Fin Indonesia. Coba tutup dulu biar nggak terlalu banyak suara. Ustadz Yusuf Mansur bilang tak mudik pahalanya setara Lailatul Qadir. Gus Umar kemudian menyebut, belajar di mana Yusuf? Oke, saya lanjut aja kawan. Tokoh Nahdlatul Ulama atau NU Umar Sadat Hasibuan atau Gus Umar menyentil pengusaha Yusuf Mansur yang mengklaim bahwa orang yang tidak mudik akan mendapatkan pahala malam Lailatul Qadir. Gus Umar bilang Yusuf Mansur tidak harus membawa-bawa malam Lailatul Qadir, sebab tidak segampang itu orang memperoleh malam Lailatul Qadir. Nemu juga videonya. Kalau kamu mau nasihatin orang jangan mudik, jangan bawa-bawa Lailatul Qadar. Yusuf, kamu pikir segampang itu ketemu Lailatul Qadir? Kata Gus Umar dikutip akun Twitternya Selasa 4 Mei. Gus Umar heran dengan pernyataan Yusuf Mansur tersebut, seolah merasa gampang memperoleh pahala Lailatul Qadir hanya dengan tidak mudik. Tahun lalu saya nggak mudik lebaran loh Yusuf, tapi nggak ketemu juga Lailatul Qadar. Kamu belajar dari mana ini ucapan seperti ini bro Yusuf? Serius nanya, kata Gus Umar. Sebelumnya melalui sebuah video, Yusuf Mansur menyebut bahwa orang yang tidak mudik akan mendapat pahala Lailatul Qadir, sebab tidak mudik merupakan semua pengorbanan perasaan. Sekarang ini salah satu ibadah yang memungkinkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadir adalah justru tidak mudik. Kok bisa tidak mudik bisa dapatkan pahala Lailatul Qadir? Pahala kemudian 10 hari dan malam terakhir Ramadan, kata Yusuf Mansur. Dia bilang bahwa cukup mendapatkan pahala malam Lailatul Qadir hanya dengan tidak mudik. Karena itu kan pengorbanan perasaan, penyelamatan diri dan keluarga dan orang lain di kampung. Dan itu ibadah tertinggi. Jadi jangan mudik dan dapatkan Lailatul Qadir dengan cara yang sederhana seperti itu. Cetusnya, malam Lailatul Qadir sendiri merupakan malam yang bisa ditemukan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Malam di mana Al-Quran diturunkan. Malam itu malam yang mulia. Pahalanya setara dengan beribadah selama 1000 bulan. Lalu semudah itu hanya dengan tidak mudik mendapat pahala yang agung itu. Baik saudara-saudaraku, di sini kenapa saya penting membahas? Karena saya memang barisan nasionalis. Saya memang seorang barisan nasionalis. Tapi dalam hal semua dikait-kaitkan dengan agama ini udah mulai melenceng ya. Bisa-bisa nanti Yusuf Mansur nanti buat kitab sendiri, karangan sendiri, kehendak sendiri, keinginan sendiri. Nanti pasti ada aja pengikutnya, Bisa-bisa nanti kalau ada banyak pengikutnya dia juga nanti bisa-bisa ngangkat dirinya jadi nabi. Karena apa? Dia sudah mulai berucap sendiri tentang agama, tentang pembenaran yang tidak pernah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis, yang tidak pernah dijelaskan oleh para sahabat, para ulama-ulama besar. Jadi dia buat sendiri, ngarang sendiri.
Dan anehnya banyak ada juga yang ngikuti. Ini kalau dia ini membuat aturan-aturan agama, membuat buku-buku dan banyak pengikutnya, lama-lama dia nanti dinobatkan jadi nabi. Ini masalah agama Ucup ya, masalah agama. Jangan membuat orang bingung ya, apalagi ini jangan sampai di antara sesama agama Islam sendiri ini saling menghujat gara-gara kayak pernyataanmu ini. Ya Ucup. Saya lihat kamu tambah pusing Cup, kamu lihat ini. Apakah karena usahamu bangkrut apa maju, saya nggak ngerti. Jadi semakin ngawur kamu ngomong ini. Padahal kamu dulu itu, saya senang itu dengan anumu itu, dengan ceramahmu, kebangkitan ekonomimu, kau kuatkan. Saya senang. Sekarang Ucup, asal ngomong kau di situ. Akhirnya umat Islam ini, akhirnya orang yang membela mati-matian kamu, orang yang sudah cinta mati sama kamu tetap mengikuti kamu, walaupun sebenarnya kamu seperti ini. Karena apa? Dengan adanya perdebatan seperti ini merusak persatuan Indonesia. Apalagi sesama Islam ini akan membingungkan orang-orang Islam. Akhirnya muncullah pro dan kontra seperti Gus Umar ya, kontra dan sebagainya. Tapi anehnya lagi ini dikasih ruang gitu ya. Nah ini. Jadi mudah-mudahan siapa Usop Mansur ini yang dilabeli nama Ustadz tidak terlalu banyak melenceng lah Sup. Kalau mau bisnis saja ya. Mau usaha-usaha saja, mau ceramah, udah ada kan ada tuntunnya itu Al-Quran dan hadis. Enggak usah ngarang-ngarang, enggak usah nambah-nambahin. Yang begitu-begitu. Masa tidak mudik itu pahalanya setingkat Lailatul Qadar. Maksudnya gimana? Itu. Ya, dan yang kayak gini-gini ada juga yang bela kami tuh. Ada juga tuh. Akhirnya yang membela kamu dengan yang dongkol sama kamu ini terbelah gara-gara ucapanmu. Kenapa yang kau ucapkan itu tidak masuk gitu. Jadi seakan-akan setiap kau ngomong itu merasa kau yang benar. Ya, merasa kamu tuh menyampaikan sesuatu bahwa itu adalah suatu kebenaran. Akhirnya ada yang ikuti, ada yang meniru. Oh iya betul kata Ustaz Mansur tuh. Kalau nggak mudik kita dapat ini. Dasarnya dari mana? Pengorbanan perasaan setara dengan pahala Lailatul Qadar. Banyak yang mengatakan itu kalau diukur dari perasaan, pengorbanan perasaan. Oh banyak sekali yang korban perasaan di negeri ini Ucup. Dengan kamu ngomong begini saja ini banyak sekali yang korban perasaannya. Ya belum kemarin lagi kamu seakan-akan menghina orang miskin. Sekarang kau bawa begini lagi. Ini kenapa saya seorang barisan nasionalis berbicara ini. Karena saya tidak mau ada perpecahan persatuan Indonesia. Saya tidak mau persatuan ini Indonesia tercabik-cabik. Tapi dengan omonganmu ini Cup, ini akhirnya terjadi pro kontra, menimbulkan benih-benih permusuhan, benih-benih perpecahan di kalangan Islam itu sendiri yang sesama Indonesia. Jadi bahaya ini kalau kamu Cuk, kalau begini terus bahaya. Ya, kamu bisa masuk ke dalam kategori merembes masuk, ini bisa terpecah-pecah pemikiran orang ini. Dari perpecahan pemikiran akhirnya perpecahan yang lain. Ya sadarlah Ucup, kamu belajar agama lagi yang banyak lah daripada kamu dikoreksi orang-orang yang agamanya kurang seperti saya. Karena saya cuma melihat satu ucapan ulama itu. Ucapan ulama, ucapan ustadz itu harus menyejukkan, harus mempersatukan, bukan membuat ucapan yang sekiranya di publik itu terjadi perpecahan, pro kontra. Ya Cup, belajar lagi Cup ya. Ya saya doakanlah kamu sukses selalu. Bagi saya pribadi sebenarnya, bagi saya itu saya nggak pantas lagi menyebut kamu Ustadz ya Cup, saya panggil cukup Yusuf sajalah ya. Kenapa? Kalau saya sudah menyebut nama Ustadz itu berarti orang itu udah mantap lah ya. Tapi kalau begini nggak pantas bagi saya menyebut kamu Ustadz
Ya, Sup, lanjutkan Sup ya. Mudah-mudahan kamu semakin mantap cara ngomongnya lah. Jadi tidak ribut bangsa ini. Oke, terima kasih Sup. Yang lainnya tolong bantu bagikan videonya kawan. Ya, mudah-mudahan video ini sampai ke tempatnya Yusuf yang merasa hebat dalam memahami agama ini. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.